Pria ini bernama John Leonard Orr. Dia dibesarkan di kawasan Los Angeles, California, Amerika Serikat. Dia bukan sembarang pria. Anak-anaknya bangga pada dirinya, demikian juga rekan-rekannya sesama petugas pemadam kebakaran. John dianggap pahlawan. Dia adalah Chief Fire, ketua pemadam kebakaran brilian dan tangguh yang sudah sering mengungkap berbagai kasus kebakaran yang terjadi di kawasan Glendale, Los Angeles, California. John bukan petugas pemadam biasa tentunya, sebab dia punya titel khusus yang bergengsi yakni Arson Investigator atau penyidik pembakaran. Katakanlah dia seperti detektif yang khusus menginvestigasi kasus kebakaran. Sebenarnya sudah sejak muda, John bercita-cita jadi penolong atau pahlawan bagi banyak orang. Dia sempat bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran di Angkatan Udara Amerika. Setelah mengundurkan diri, John mencoba melamar menjadi polisi Los Angeles atau LAPD tapi gagal. Kemudian dia mencoba melamar jadi petugas pemadam kebakaran juga di Los Angeles, lagi-lagi gagal karena kalah bersaing dalam tes tulis dan fisik. Akhirnya ketika John melamar sebagai petugas pemadam kebakaran di kota yang lebih kecil yaitu Glendale, dia berhasil diterima. Glendale adalah kota di pinggiran Los Angeles, sekitar 20 menit berkendaraan. Kota itu memiliki 9 stasiun pemadam kebakaran dan 160 petugas pemadam kebakaran. Di sela-sela tugasnya sebagai petugas pemadam, John juga punya mata elang mengawasi para pencuri di toko-toko yang kebetulan dikunjunginya. Sudah beberapa kali pria itu melaporkan pengunjung toko yang melakukan pencurian sehingga bisa menyelamatkan toko dari kerugian. John Orr benar-benar individu yang luar biasa. Meski dalam pekerjaannya John tampak tangguh, tapi sesungguhnya dia hanyalah manusia biasa. Hidupnya tidak lepas dari hal-hal menyenangkan juga hal-hal menyedihkan. Saat John berusia 16 tahun, ibunya pergi meninggalkan dirinya dan ayahnya begitu saja. Meski terpukul, John berusaha tegar. Pernikahannya dengan Jody tahun 1968 dan menghasilkan 2 putri juga berakhir gagal karena kesibukan John. Sama seperti ibunya, suatu hari John pergi meninggalkan rumah begitu saja, hingga kemudian perceraian tidak terelakkan. Meski begitu, hubungan John dengan kedua putrinya tetap baik. Anak-anak itu bangga setiap kali sang ayah tampil di televisi saat diwawancarai tentang kasus kebakaran. Pekerjaan John tidak mudah. Kawasan sekitar Glendale dan Los Angeles padat. Selalu saja ada kejadian yang membutuhkan bantuan unit pemadam kebakaran, terlebih beberapa tahun belakangan. Sepertinya seorang serial arsonist alias pembakar berantai sedang beraksi dan tidak bisa ditangkap. Pada 10 Oktober 1984 terjadi kebakaran di supermarket Albertsons di Sierra Madre, sekitar 20 menit dari Glendale. Penyidik kebakaran Scott McClure tiba di TKP pukul 6.45 sore. Setelah api berhasil dijinakkan, Scott memeriksa TKP dan menemukan api berasal dari snack keripik kentang yang dijual di toko itu. Meskipun berbeda yurisdiksi, Scott segera minta bantuan John dari Glendale untuk datang ke TKP. Kemampuan John tak diragukan lagi dalam menganalisa suatu kasus kebakaran. John membenarkan investigasi Scott. Pria itu menjelaskan sekantong keripik kentang rentan terhadap api karena adanya perpaduan antara keripik, minyak keripik, serta plastik pembungkus yang mudah terbakar. Menurut John, seseorang dengan sengaja telah menyulut kebakaran yang dilakukan pada saat toko buka dan pengunjung banyak. Ketika Scott menyelesaikan investigasi di TKP, tiba-tiba dia mendengar panggilan, ada lagi kebakaran terjadi di Ollie's Home Center di Pasadena, sekitar 12 menit dari TKP. Scott langsung tancap gas ke sana, dan di TKP tampak John juga sudah hadir. Ollie's Home Center, toko perkakas rumah tangga, dilalap si jago merah yang tingginya mencapai 12 meter. Setelah lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran turun tangan, api pun bisa dijinakkan saat tengah malam. Kebakaran menelan 4 korban jiwa, salah satunya anak berusia 2 tahun. Keesokan harinya, penyidik kebakaran dari seluruh kawasan di sekitar selatan California berkumpul di TKP, termasuk si penyidik handal John Orr. Bersama-sama mereka melakukan investigasi dan menganalisa asal mula api dan penyebab kebakaran. Diperkirakan kebakaran disebabkan korsleting listrik.
Tapi berbeda dengan rekan-rekannya, John tidak setuju dengan kesimpulan itu. Menurut John, kebakaran sengaja dilakukan seseorang. Penyidik lainnya tampaknya tidak teliti melihat adanya busa sintetis polyurethane atau PU yang berperan penting dalam kebakaran itu. Busa PU dikenal gampang terbakar dan toko Olis menjual produk busa itu dalam jumlah banyak. Menurut perkiraan John, si pelaku adalah orang nekat yang masuk ke toko lalu menaruh pemicu api di antara busa PU lalu keluar toko dengan tenang tanpa terdeteksi karyawan dan pengunjung toko. Beberapa hari kemudian terjadi lagi kebakaran. Kali ini di LA Home Center, toko yang menjual berbagai perkakas rumah. Anehnya, sama seperti kebakaran sebelumnya yang terjadi di Olis, kebakaran di LA Home Center juga sepertinya melibatkan busa PU yang juga banyak dijual di toko itu. Di TKP, penyidik menemukan pemicu api terbuat dari rokok dan korek api yang diikat dengan karet gelang. Pemicu itu ditaruh di gulungan busa. Hal ini menunjukkan seseorang telah sengaja melakukan pembakaran. Tak lama kemudian diterima lagi laporan terjadi kebakaran di carport di sebuah rumah. Penyidik menganggap semua kasus kebakaran yang waktunya berdekatan ini saling berhubungan. Kecurigaan tertuju pada kegiatan inisiasi geng. Di kawasan Los Angeles dan sekitarnya terdapat ratusan geng. Kemungkinan aksi pembakaran bentuk inisiasi sebelum seseorang resmi diterima menjadi anggota geng. Sayangnya penyidikan menemui jalan buntu. Pelaku tidak bisa dilacak. 3 tahun kemudian, dari 13 hingga 16 Januari 1987, 7 kebakaran terjadi dengan lokasi yang tersebar di Fresno, Tulare, dan Bakersfield. Penyidik kebakaran dari Bakersfield, Marvin Casey, turun tangan. Kebakaran diperkirakan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Semua TKP dekat dengan jalan bebas hambatan. Menurut Marvin, si pelaku pembakaran sengaja memilih lokasi itu agar mudah kabur setelah melakukan aksinya. Di TKP, Marvin menemukan pemicu yang sama berupa rokok, korek api yang dibungkus kertas tulis kuning yang diikat karet gelang. Pemicu itu kemudian diletakkan di antara beberapa benda yang mudah terbakar seperti busa dan bunga kering. Dari karyawan toko, Marvin mendapat informasi ada seorang pria yang mencurigakan masuk ke toko sebelum kebakaran terjadi. Pria itu bermata biru, memakai jeans serta kemeja dan sepatu ala koboi. Marvin beruntung sebab di kertas kuning yang dipakai memicu api, dia menemukan sidik jari seseorang. Tapi ketika sidik jari itu dibandingkan dengan sidik jari para kriminal yang ada di database polisi, tidak ada yang cocok. Marvin mulai menebak-nebak dan membayangkan siapa kira-kira pelaku pembakaran. Si pelaku tampaknya sangat percaya diri dan cukup ahli dalam melakukan aksinya. Dia selalu beraksi pada saat toko buka dan pengunjung banyak. Hal ini menunjukkan si pelaku nekat dan berani dan sepertinya menikmati permainannya itu. Apakah pelakunya orang biasa? Bisa saja, tapi mungkin juga pelakunya adalah seorang yang ahli, seorang yang mengerti benar tentang api dan cara kerjanya. Mungkinkah si pelaku salah satu petugas pemadam kebakaran? Tebakan Marvin begitu liar, koleganya yang mendengar teorinya itu langsung menolak. "Ah, tidak mungkin, kau sudah gila, jangan mengada-ada," begitu kata mereka. Tapi Marvin ngotot. Dia memperhatikan semua lokasi kebakaran tak jauh dari lokasi konferensi kebakaran yang sedang berlangsung dan dihadiri oleh petugas pemadam kebakaran dan polisi. Menurut perkiraan Marvin, si pelaku pasti beraksi seorang diri karena biasanya aksi pembakaran atau arson merupakan kegiatan yang sangat rahasia tanpa melibatkan orang lain. Marvin berhasil mendapatkan daftar peserta konferensi. Ada 242 nama dan hampir seluruhnya adalah para penyidik kebakaran senior. Dari 242 nama, Marvin berhasil memilih 55 nama berdasarkan insting dan berdasarkan perkiraan alamat rumah mereka yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Berbekal 55 nama itu, Marvin meminta bagian deteksi sidik jari untuk membandingkan sidik jari 55 orang tersebut dengan sidik jari yang ditemukan di kertas kuning. Tapi permintaannya ditolak. Petugas bilang terlalu banyak sidik jari yang harus diperiksa. Saat itu tahun 80-an, pemeriksaan sidik jari masih manual, belum memakai komputer, sehingga tidak tersedia tenaga dan waktu yang cukup hanya khusus memeriksa 55 sidik jari itu. Baiklah, Marvin mundur. Untuk sementara, investigasi menemui jalan buntu.
Hingga 2 bulan kemudian, serangkaian kebakaran terjadi lagi, tepatnya pada 3 hingga 9 Maret 1989. Pemicu yang dipakai sama dengan kebakaran sebelumnya. Marvin Casey, si penyidik, kembali turun tangan. Pria itu kembali memperhatikan semua lokasi kebakaran. Aneh, pada saat itu juga sedang diselenggarakan pertemuan kebakaran yang dihadiri oleh para petugas pemadam kebakaran dan polisi. Kali ini Marvin mencoba cara yang sama. Dia minta daftar peserta konferensi. Dia yakin si pelaku adalah salah satu peserta konferensi. Kali ini pesertanya tidak banyak, jadi Marvin bisa menetapkan nama dengan lebih mudah. Terpilih 10 nama. Marvin kembali mendatangi petugas sidik jari untuk membandingkan sidik jari 10 orang tersebut dengan sidik jari pelaku yang ditemukan di kertas kuning. Kali ini petugas sidik jari bersedia karena hanya memeriksa 10 sidik jari saja. Hasilnya, tak ada sidik jari yang cocok dengan sidik jari di kertas kuning. Marvin tertegun, kecewa. Jangan-jangan teori gilanya salah total. Waktu bergulir dan pelaku belum juga ditemukan. Hingga tahun 1991, tiba-tiba Marvin mendapat telepon dari gugus tugas yang menginvestigasi sebuah kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Mereka mengajak Marvin bekerja sama memecahkan kasus itu. Kasus kebakaran di Los Angeles mirip dengan kasus kebakaran yang selama ini diusut Marvin. Marvin menyampaikan hasil investigasinya. Pelakunya adalah seorang ahli kebakaran dan dia memiliki 10 nama yang dicurigainya dan memiliki sidik jari pelaku yang ditemukannya di kertas kuning di TKP. Marvin minta agar pihak penyidik Los Angeles memeriksa sidik jari ke-10 orang itu. Penyidik Los Angeles pun menyanggupi dan membawa sidik jari tersebut ke lab milik mereka yang lebih lengkap untuk diperiksa. Karena 10 orang itu adalah pegawai pemerintah, maka data sidik jari mereka ada di database aparat. Ketika semuanya diperiksa, ditemukan satu sidik jari yang cocok dengan sidik jari pelaku yang ditemukan di kertas kuning. Pemilik sidik jari itu adalah John Leonard Orr, si penyidik handal dan terhormat dari Glendale. Tidak mungkin. Tidak ada petugas yang percaya. Mereka mengatakan ke Marvin, "Kau yakin John tidak ikut saat kau melakukan investigasi di TKP? Mungkin saja dia memegang barang bukti sehingga sidik jarinya tertinggal di kertas kuning." Marvin menggeleng. "Tidak, John tidak ikut dalam investigasi yang kulakukan dan tidak pernah memegang barang bukti." Semua syok. Berarti benar, John Orr adalah pelaku pembakaran selama ini di kawasan Los Angeles dan kota-kota sekitarnya. Untuk mengusut kasus John Orr lebih lanjut, dibentuklah tim investigasi. Siapakah pria itu sebenarnya? John Leonard Orr sudah 17 tahun bekerja di unit pemadam kebakaran Glendale. Sebagai penyidik kebakaran, reputasi dan prestasinya luar biasa. Selain sebagai penyidik, dia juga adalah pengajar. Bahkan Marvin Casey adalah muridnya. John sering tampil sebagai pembicara di seminar dan menulis di jurnal tentang arson. John selalu dengan cepat tiba di TKP kebakaran dan dengan cepat pula bisa memastikan asal-muasal api, menemukan alat yang dipakai untuk membakar, dan menetapkan kebakaran dilakukan dengan sengaja oleh seseorang sehingga membuat penyidik lain terkagum-kagum. Kini semuanya jelas. Pantas saja John bisa menerangkan dengan cepat dan jitu penyebab kebakaran. Bukan karena dia cerdas, tapi karena dialah pelaku pembakaran sebenarnya. Kolega John mulai mengingat kembali keanehan-keanehan yang mereka alami yang berhubungan dengan John. Pria itu selalu hadir di lokasi kebakaran bahkan sebelum mobil pemadam tiba. Pria itu juga hadir di lokasi kebakaran yang bukan yurisdiksinya. Dia biasanya hanya memakai pakaian biasa dan bukan seragam. Ketika ditanya petugas lain mengapa dia bisa ada di situ, biasanya John akan menjawab, "Oh, aku kebetulan sedang berada di dekat sini," atau "Aku mendengar ada berita kebakaran jadi langsung datang ke sini." Koleganya yang lain juga selalu memperhatikan John kerap memvideokan kebakaran yang terjadi. John Orr tampaknya menikmati semua permainan itu dan menjadi ketagihan melakukannya. Diperkirakan John adalah pelaku lebih dari 3.000 kebakaran di kawasan Los Angeles dan kota-kota sekitarnya dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun sejak awal 80-an hingga awal 90-an. John dianggap sangat berbahaya karena sebagian besar serial killer juga adalah arsonist. Tim investigasi juga memperoleh informasi John bukan perokok, tapi dia kerap membeli rokok dan korek api. Untuk apa semua benda itu?
Pada 4 Desember 1991, John Leonard Orr ditangkap petugas. Di mobilnya ditemukan rokok, korek api, kertas kuning, dan karet gelang. John mengatakan semua benda itu dipakainya untuk keperluan training bagi petugas pemadam kebakaran. John membantah semua tuduhan padanya. Petugas berhasil menemukan koleksi videotape John yang berisi rekaman kebakaran yang terjadi di berbagai lokasi. Sama seperti serial arsonist alias pembakar berantai lainnya, John juga selalu menyimpan kenang-kenangan dari setiap aksinya seperti rekaman video kejadian. Sebenarnya John bisa ditangkap lebih cepat pada saat pemeriksaan sidik jari pertama kali dilakukan, tapi sialnya saat itu petugas pemeriksa sidik jari tidak teliti sehingga tidak menemukan kecocokan. Yang lebih mengejutkan, kemudian diketahui John menulis sebuah naskah novel yang siap dikirimkannya ke sebuah penerbit. Novelnya itu bercerita tentang kisah nyata seorang serial arsonist di California. Siapa lagi kalau bukan dirinya? Sama seperti John, karakter utama dalam novelnya adalah seorang arsenis yang juga adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Setiap melakukan aksinya dan melihat api, si karakter terangsang. Novelnya itu seperti diary kejahatannya. Atas kejahatannya tersebut, John divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Saat diwawancarai di penjara, John tetap bersikeras dirinya tidak bersalah. Dia mengatakan dirinya dijebak oleh tim penyidik. John menegaskan sidik jari di kertas kuning bukan sidik jarinya, makanya hasil tes pertama nihil. John percaya ketika petugas menemukan naskah novelnya yang berkisah tentang serial arsonist, barulah mendadak tes sidik jarinya cocok dengan pelaku. Ini semua adalah permainan dan akal-akalan. Dia dijadikan kambing hitam. Kedua anak perempuan John yakin ayahnya adalah pelaku pembakaran selama ini. Terlebih setelah seorang kerabat mengatakan pada mereka, si kerabat pernah memergoki John memegang rokok dan korek api. Untuk apa rokok dan korek api itu, John? Kau kan bukan perokok. John lalu menjawab dengan tenang, aku akan membakar semak-semak di bukit. Tapi tenang saja, tak bakalan ada korban. Apa latar belakang John melakukan itu, tak seorang pun yang tahu. Tapi mungkin seperti yang dituliskannya dalam novelnya, si karakter utama terangsang setiap melihat api dan kebakaran. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.